Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi sambil kami menunggu informasi dari Surabaya. Kita akan melihat grafis yang sudah kami siapkan, infografik terkait dengan kasus-kasus yang sekali lagi kita harus hadirkan kepada Anda meskipun tidak menyenangkan soal kasus korupsi. Nah, ini adalah yang terjadi dalam 1 tahun terakhir terkait dengan partai pendukung pemerintah. Pada saat menyebutkan partai pendukung pemerintah, partainya ini, tapi kita juga tahu di pemerintahan sebelumnya banyak juga gitu partai pendukung pemerintah. Makanya sangat tidak berlebihan kalau teman-teman ICW, Mas Hendardi itu selalu mengatakan power tend to corrupt gitu. Selalu menyebutkan bahwa kekuasaan itu sangat punya kecenderungan yang kuat terhadap tindak pidana korupsi. Ada Petrus Rio Capella, Adriansyah dari PD Perjuangan, ini kasusnya pas lagi kongres lagi, walaupun sekali lagi untuk urusan pribadi dia. Kemudian Dewi Yassin Limpo yang terakhir operasi tangkap tangan dalam kasus penerimaan gratifikasi untuk pengurusan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Papua. Yang sedang terjadi saat ini adalah di KPK soal pemeriksaan sebagai saksi Ketua Umum Partai Nasdem. Ini kan rasanya jadi makin elit gitu yang kena. Waktu soal Nasdem, Adriansyah waktu itu oke, PDI Perjuangan, tapi kan boleh dibilang bukan pejabat teras dari partai. Kemudian masuk ke OCK Legis, bukan pejabat teras DPP, tapi kan mahkamah partai gitu ya, posisi yang terhormat. Kemudian turun ke sekjen ya, sekarang ketua umum jadi saksi. Komentar Donald. Kenapa terkait dipanggil sebagai saksi? Karena kita yang dengar dari beberapa pemberitaan belakangan, rupanya ada pertemuan khusus. Ini saya kutip dari beberapa sumber. Kalau kita baca media online atau koran-koran, itu mengaitkan bahwa konsensus untuk mengalihkan kasus dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dilakukan pembahasannya di level kepengurusan elit partai. Maka kemudian sangat wajar KPK memanggil Surya Paloh sebagai ketum partai, dimintai keterangan apakah benar terjadi pembahasan sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi, dilakukan di mana. Kalau kita dengar beberapa sumber katanya di kantor DPP Partai Nasdem sendiri. Nah itu yang kemudian diminta keterangan. Justru aneh kalau KPK nggak minta keterangan kepada Surya Paloh terkait dengan informasi. Inilah alat verifikasi yang harus memang dilakukan oleh KPK untuk mengetahui benang merah pertemuan tersebut. Apakah kemudian di pertemuan tersebut ada juga kira-kira uang pelicin, uang terima kasih segala macam, itu yang harusnya juga dikejar oleh KPK menurut saya. Karena logikanya begini, kalau ada uang jasa membantu penghubung memindahkan kasus, apakah juga ada uang terima kasih terhadap mereka yang berhasil memindahkan kasus secara organisasi? Itu tanda tanya menurut saya yang harus memang dijawab oleh KPK. Tapi kalau kita pakai common sense, perantara dapat, nah biasanya yang menjadi otaknya, dia bisa banyak hal yang dilakukan. Saya nggak mau menyimpulkan dulu deh. Saya boleh. Saya ingin tegaskan ini. Tadi saya bilang dari awal bahwa satu kejahatan politik gratifikasi itu tidak beraktor tunggal. Ya. Dalam kasus ini, saya kira KPK mesti mengembangkan penyelidikan memang ke aktor-aktor lain yang potensial terlibat. Ya, Jaksa Agung sendiri yang berasal dari Nasdem juga itu kan dan itu sasaran akhir dari gratifikasi. Dalam kasus ini itu jika memang ada petunjuk kuat juga harus diperiksa, tidak saja pimpinan partai politik karena ujungnya ke dia, itunya gitu. Jadi tapi ini enggak sih Mas Hendardi, saya membayangkan andaikan gitu Jaksa Agung jadi saksi. Padahal kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum. Nggak ada yang kebal hukum di sini. Maksudnya gini, ini kan kayak ada cicak buaya antara KPK sama polisi. Apakah akan terjadi semacam cicak buaya antara KPK sama kejaksaan? Ya mungkin aja itu urusan politik. Saya ini hukumnya kalau ada seseorang diduga terlibat ada petunjuk kuat ya, layak juga untuk dimintai keterangan. Dimintai keterangan kan biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya kira dan begini, dalam kejahatan politik tingkat tinggi itu kita mesti lihat ya, ini sangat mungkin melibatkan jaringan-jaringan kekerabatan, kepartaian, kedaerahan. Itu
Pasti ini kan. Jadi ini kalau kenapa ini partai harus rapat tadi di Mas apa, Hendardi, ini maaf partai. saya potong dulu, kita harus ke Surabaya karena Oh, iya. kami dapat informasi sudah dimulai jumpa persnya. Mari kita dengarkan apa yang terjadi di Surabaya. Sudah support terus gitu. Apa Bapak mau? Semangatnya aja. Ya, semangatnya muda. Yang muda kan dari Dari DPD PD Perjuangan Jawa Timur, Ketua DPC Kota Surabaya, masih serta seluruh pengurus DPC Kota Surabaya, Ketua tim pemenangan beserta seluruh tim pemenangan, Ketua PAC Sekota Surabaya, khususnya Kecamatan Monokromo dan Monocolo, Ketua Anak Ranting dan para saksi yang saya cintai dan saya banggakan, serta rekan-rekan media semuanya. Pertama, marilah kita Di pinggirnya. dalam rangka pembekalan tim pemenangan dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir dan kondisi sehat walafiat. Udah mas. Tempat sebelum kesini, jadi saya mohon maaf. Sekarang lebih lama karena semua minta foto satu-satu. Jadi saya mohon maaf, kalau 5 tahun yang lalu nggak ada handphone yang ada kameranya, sedikit sekali. Jadi banyak yang nggak minta foto, sekarang banyak minta foto, jadi saya mohon maaf. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya harus jelaskan. Saya juga tidak tahu kenapa saya jadi tersangka. Tapi saya lakukan, kalau saya melakukan insya Allah saya melakukannya untuk warga Surabaya. Dan insya Allah pula saya tidak akan berkhianat untuk warga Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya harus sampaikan, kakek saya, ayah saya, pakde saya, om saya, semua berjuang saat 10 November 1945. Bahkan ke rumah kakek saya itu dijadikan posko untuk keluarga semua Ansor seluruh Jawa Timur, karena kakek saya adalah putra dari yang mencanangkan resolusi jihad di Surabaya. Jadi saya tidak mungkin mengkhianati orang tua saya dan kakek saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa kalaupun toh saya mati, saya rela untuk warga Surabaya. Sekali lagi, ini bukan sekedar menang atau kalah, tapi bisakah kita membawa warga Surabaya jauh lebih sejahtera? Masalahnya itu, mungkin tadi saya sampaikan masih kita bisa menang, tapi kita harus berjuang keras untuk warga Surabaya merasakan manfaatnya kami berdua ada jadi pemimpin kota Surabaya. Karena itu saya berharap panjenengan adalah mewakili seluruh kecamatan Wonokromo dan Wonocolo, warga di sana yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu panjenengan adalah ujung tombak dari semuanya. Karena panjenengan adalah saksi yang menentukan apakah yang terjadi pada saat pemilihan itu sama dengan hasil akhirnya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya mendengar bahwa nanti akan ada pola di mana mungkin saya karena teriak-teriak ini mau jadi tersangka. Jadi nanti pada saat setelah milih itu difoto. Nah kemudian fotonya itu akan dicairkan untuk dapat uang. Dan itu tidak mungkin kami lakukan karena nggak ada duit. Ya panjenengan harus tahu bahwa
calon penjenengan ini melarat. Itu biasa. Hati-hati ya. Insya Allah. Jadi ya Bapak sekalian, itu kenapa saya mohon penjenengan nanti mewaspadai hal-hal seperti itu. Karena di luar sana warga Kecamatan Wonocolo dan Wonokromo banyak menunggu hasil-hasil nanti ke depan. Saya menyampaikan dengan Mas Wisnu bahwa 5 tahun ke depan kami akan konsentrasi ke sumber daya manusia, bagaimana kesejahteraan, bagaimana pendidikan. Insya Allah kami akan konsentrasi di situ. Karena apa? Jangan sampai Surabaya ini menjadi besar, tapi warganya hanya jadi penonton di kotanya sendiri. Karena itu kami konsentrasi di situ, supaya warga Surabaya itu bisa jadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Kemudian yang berikutnya ada dari Bendul Berisik. Saya berjuang dengan Anda nanti. Baik. Pemirsa, kita sudah kembali lagi ke Jakarta. Sekarang saya minta komentar ke Donald dulu. Tadi kita tidak mendengar sepenuhnya ya. Betul. Tapi kalau proses rangkaian itu benar dilakukan oleh Polda Jatim, peristiwa yang penting kita kejar apakah dia pernah dipanggil sebagai saksi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan pemanggilan sebagai saksi untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Kalau yang kita dengar Bu Risma sendiri bilang belum pernah dipanggil sebagai saksi. Jadi penetapan tersangka ini cacat secara hukum dan tentu bisa dibatalkan melalui upaya pra peradilan. Kalau Bu Risma benar-benar mau menempuh itu. Tapi yang aneh bagi saya kan begini, ada dua kondisi di mana penegak hukum saling membantah. Antara kejaksaan dengan kepolisian. Kejaksaan bilang sudah dikirimi SPDP, kepolisian bilang, Kapoldanya bilang bahwa tidak ada penetapan tersangka. Jadi ini adalah lelucon penegakan hukum. Bahaya tentu bagi proses kontestasi orang di pilkada. Jangan kemudian sampai upaya-upaya menjelang pilkada digunakan lembaga penegak hukum untuk menyerang. Dan jangan sampai juga lembaga penegak hukum dianggap dijadikan alat politik. Betul sekali. Kita harus jeda dulu. Segmen terakhir. Maaf ya pemirsa kalau Anda merasa loncat-loncat topiknya dari Dewi Yassin Limpo, Rio Capella, ada kemudian sekarang Surabaya. Tapi topik besarnya hari ini adalah kita bicara soal korupsi. Dan memang dalam saat bersamaan ada yang terjadi di Jakarta dan Surabaya. Yang satu urusan sama kejaksaan, yang di Jakarta urusannya sama KPK. Kita kembali sesaat lagi.